Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 kelas 1C Prodi D3 Rekam Medis dari Universitas Imelda Medan akan membahas tentang sistem muskuloskeletal beserta codingnya. Baiklah, kami di sini terdiri dari 7 orang kelompok, mulai dari saya sendiri, Putri Mulyananda. Saya Hana Jayanti Lubis. Saya Irfan Saputra Lasi. Saya Alwi Ahmad Etonga. Saya Kania Sabrina. Saya Mona Rosa. Nama saya Rizky Baktiar Sitangga. Baiklah, selamat menyaksikan. Septic of arthritis adalah penyakit yang muncul karena adanya infeksi pada selaput sendi. Contoh penyakit adalah rubella. Rubella adalah penyakit akibat infeksi virus yang menimbulkan gejala ruam merah pada kulit. Selain gejala rubella, lebih ringan dibandingkan campak. Gejala utama rubella adalah ruam merah yang muncul dalam 2-3 minggu gejala terpapar virus rubella. Ruam akan muncul di wajah, lalu menyebar hingga ke seluruh tubuh. Gejala lain seperti demam, batuk, pilek, mata merah, sakit kepala, dan sakit tenggorokan. Diagnosa rubella. Ruam kemerahan pada rubella memiliki kemiripan dengan penyakit kulit lainnya. Oleh sebab itu, dokter akan melakukan tes darah untuk mendeteksi keberadaan antibodi rubella. Antibodi rubella dalam darah tanda bahwa seseorang sedang atau pernah terinfeksi rubella. Pengobatan rubella. Pengobatan rubella cukup dilakukan di rumah karena gejalanya tergolong ringan. Dokter akan meresepkan paracetamol untuk meredakan nyeri dan demam, serta beristirahat cukup di rumah agar virus tidak menyebar pada orang lain. Pada ibu hamil menderita rubella, dokter akan meresepkan heparinimmunoglobulin untuk melawan virus. Meningkokal arthritis atau radang sendi adalah peradangan pada satu sendi atau beberapa sendi, sehingga sendi itu menjadi sulit untuk digerakkan dan menjadi kaku. Gejala radang sendi umumnya pada gejala ini penderita akan merasa sangat nyeri, sehingga terjadi pembengkakan pada suatu sendi, bahkan bisa menyebabkan demam apabila ada infeksi pada suatu benjolan pada sendi. Diagnosa radang sendi. Pertama-tama, dokter akan melakukan tanya jawab kepada seorang pasien untuk mengetahui keluhan dan kesehatan seorang pasien. Untuk mengetahui hasil diagnosa ini, untuk memastikannya juga, dokter akan melakukan beberapa rangkaian usaha seperti tes darah, bahkan scan, USG, dan lain-lainnya untuk mengetahui peradangan pada suatu sendi tersebut. Pengobatan radang sendi. Pengobatan ini bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri pada sendi, bahkan untuk memperlambat terjadinya suatu penyakit. Pengobatan ini biasanya dilakukan oleh seorang dokter. Dokter akan memberikan obat pada seorang penderita seperti obat anti nyeri, bahkan melakukan fisioterapi dan operasi. M05.0. Adapun pengertian dari Velti syndrome adalah gangguan autoimun yang mana sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh itu sendiri. Adapun gejala Velti syndrome mirip seperti artritis reumatoid, yaitu menimbulkan nyeri sendi, sendi kaku dan bengkak, terutama pada bagian lengan, kaki, dan tangan. Diagnosis sindrom Velti didasarkan pada hasil pemeriksaan klinis, riwayat kesehatan, serta gejala yang menyeluruh. Cara pengobatan dari Velti syndrome biasanya ditangani dengan obat antiinflamasi non-steroid, gold salt, atau mungkin perawatan panas. Artritis. Dokter akan mendiagnosis jenis artritis dengan melakukan wawancara lengkap, pemeriksaan fisik yang menyeluruh, serta pemeriksaan penunjang yang sesuai, antara lain 1. Sinar X, 2. CT scan, 3. MRI, dan yang keempat, analisis cairan sendi. Pencegahan artritis. Yang pertama, olahraga teratur dan ringan. Yang kedua, hindari melakukan aktivitas yang berlebihan. Yang ketiga, makan makanan yang kaya antioksidan. Dan yang keempat, pertahankan diet yang sehat. Dan yang terakhir, dan jaga berat badan yang ideal. Pengobatan artritis. Yang pertama, pemberian obat-obatan. Obat yang sering diberikan antara lain obat penghilang rasa nyeri, obat non-steroid antiinflamasi, dan yang kedua, tindakan operasi. Pada artritis yang parah, dokter dapat menganjurkan operasi seperti artroplasti atau pergantian sendi untuk menggantikan sendi yang rusak dengan sendi buatan. Yang kedua, artrodesis atau penggabungan sendi, yaitu ujung tulang yang digabungkan bersama hingga sembuh menjadi satu.
Yang ketiga, osteomoni, yaitu kondisi tulang dipotong dan kembali diselaraskan. Artrosis. Pengertian artrosis adalah bentuk artrosis yang mempengaruhi sendi pinggul. Penyakit seperti ini seringkali terjadi dalam praktik medis modern. Dengan tidak adanya perawatan yang berkualitas, pasien-pasien telah lemas dan setelah beberapa saat sendi dan benar-benar kehilangan mobilitas. Penyebabnya adalah dislokasi kongenital atau subluxasi sendi minggul. Faktor risiko meliputi patah tulang panggul, acetabulum, kepala paha. Di sisi lain, tidak jarang kokartrosis berkembang dengan adanya banyak mikrotraum yang disebabkan oleh kenaikan beban pada sendi. Masalah seperti itu dihadapi oleh olahragawan, orang-orang yang karyanya dikaitkan dengan stres fisik yang kuat dan juga menderita obesitas. Tumor tulang jinak dan ganas juga menyebabkan perkembangan artrosis. Pengobatan terapi tergantung pada tingkat kerusakan sendi. Pada tahap awal, pasien diberi resep salep analgesik antiinflamasi, obat vasodilator, atau memperbaiki aliran darah dan trofisme jaringan sendi, dan kadang-kadang diberi pelemas otot, membantu meredakan kejang otot dan mengurangi rasa sakit. Diperlukan dan kelas reguler dari senam kuratif, namun hanya di bawah pengawasan spesialis. Gonartrosis. Pengertian: gonartrosis adalah penyakit patologis sendi lutut. Dalam operasi gonartrosis ini adalah bentuk atrofis yang paling umum. Sampai saat ini tidak mengarahkan bahwa setiap 5 orang di planet ini terbiasa dengan gejala penyakit ini. Kelompok usia termaksud orang berusia 40-60 tahun. Jika kita berbicara tentang jenis kelamin, maka wanita lebih rentan terhadap gonartrosis pada sendi lutut. Gejala ada 4, yaitu 1. Pembekakan pada lutut. 2. Otot lutut melemah. 3. Bentuk lutut berubah. 4. Lutut mengeluarkan suara saat digerakkan. 5. Lutut sulit digerakkan. Pengobatan gonartrosis pertama-tama adalah mengurangi beban pada sendi. Tapi ini tidak berarti bahwa seorang harus benar-benar meninggalkan terapi fisik. Hal ini diperlukan untuk menjaga performa sendi. Kebanyakan kasus, dokter akan merekomendasikan pijat diri pada otot kaki dan paha yang mempengaruhi keseluruhan sendi lutut. Ini membantu secara signifikan memperbaikan sirkulasi darah di sendi lutut dan untuk waktu yang lama akan mendukung otot kaki dalam kondisi kerja yang optimal. Pengertiannya adalah peradangan pada bursa, yaitu pelumas dan pantalan di sekitar sendi yang berfungsi mengurangi gesekan antar tulang dan sendi saat bergerak. Gejala utamanya adalah nyeri sendi atau kaki pada sendi yang meradang. Rasa nyeri ini akan bertambah parah saat sendi tersebut digerakkan atau ditekan. Diagnosanya adalah dokter akan menayangkan keluhan yang dialami dan riwayat kesehatan pasien. Untuk memastikan diagnosis, dokter melakukan pemeriksaan laboratorium dan pemindaian. Pengobatannya adalah pengobatan bursitis akan disesuaikan dengan kondisi pasien. Antaranya ada diistirahatkan sendi yang nyeri, kompres area bursitis selama 10 menit, hindari tidur miring dan turunkan berat badan.